Selamat pagi, Sir. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Halim dari kelas 1 MAK 51. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang e-commerce, yaitu Lazada. Kita next saja. Ini pendahuluan, kita next. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? Nah, menurut ahli Baum pada tahun 1999, e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, customers, and communities through electronic transactions and electronic exchange of goods, services, and information. Yang bisa diartikan kalau ke Indonesia adalah e-commerce adalah seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dinamis yang menghubungkan perusahaan, pelanggan, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, layanan, serta informasi elektronik. Nah, e-commerce dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu B2B, yaitu business to business. Yang kedua adalah B2C, business to consumer. Yang ketiga adalah C2C, consumer to consumer. Dan yang keempat adalah C2B, consumer to business. Kita next saja. Nah, kita akan lanjut ke kelebihan e-commerce. Yang pertama itu adalah otomatisasi. Jadi proses otomatisasi ini akan menggantikan proses manual. Jadi proses manual ini sudah tidak berlaku lagi di e-commerce. Jadi human error-nya juga lebih berkurang. Yang kedua adalah integrasi. Proses yang terintegrasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Jadi dengan adanya e-commerce ini akan lebih meningkatkan efisiensi waktu serta efektivitas dalam prosesnya. Yang ketiga adalah publikasi. Publikasi ini merupakan jasa, promosi, dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan. Ya, seperti misalnya ada sebuah iklan misalnya. Yang keempat adalah transaksi, yaitu adalah kesepakatan antar dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya sebagai pihak yang melakukan pembayaran. Kita next saja. Nah, ini adalah kekurangan e-commerce ya. Yang pertama itu adalah ketergantungan yang sangat kuat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ya, yang seperti kita bisa tahu, di zaman milenial ini pasti semua orang sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Pasti semua orang bergantung pada gadget misalnya. Dan yang kedua adalah kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Serta yang terakhir adalah kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto dengan barang aslinya. Ya, dan ini juga saya juga pernah merasakan juga ketika membeli sebuah produk, saya melihat di suatu e-commerce tertentu
di foto barangnya cukup bagus, terlihat bagus, tetapi ketika sudah sampai ke rumah, ya barangnya kurang memuaskan. Seperti itu. Ya, kita next saja. Kita next. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada B2C, yaitu business to consumer. Nah, B2C ini merupakan model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce, terutama di Indonesia. Dan business to consumer ini adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce. Dan transaksi dari B2C ini menyerupai model retail tradisional, yang di mana bisnis ini menjual produk dan jasa kepada individu. Tetapi, bisnis ini juga dijalankan dengan platform online, alih-alih dengan toko fisik. Kita next saja. Nah, karakteristik dari bisnis to consumer. Yang pertama adalah terbuka untuk umum. Jadi, informasi ini disebarkan ke umum, ke masyarakat, sudah tersebar ke masyarakat. Yang kedua adalah servis yang diberikan ini bersifat umum atau general dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat, seluruh masyarakat, halayak ramai. Yang ketiga adalah servis diberikan berdasarkan permohonan. Ya, ketika customer melakukan suatu permohonan atau misalkan memesan suatu produk, maka e-commerce baru melakukan servisnya. Yang keempat, yaitu adalah pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi kliennya dengan sistem berbasis web dan processing diletakkan di sisi server. Kita next. Nah, ini adalah aktivitas dari B2C. Yang pertama pasti ada customer-nya. Nah, yang kedua, customer ini akan mengunjungi suatu online store. Nah, ketika sudah mengunjungi online store, baru yang ketiga, dia akan membeli suatu produk. Ya, membeli suatu produk. Ketika sudah membeli suatu produk, maka dilakukan pembayaran atau payment. Nah, ketika payment ini sudah dilakukan, maka setelah itu dilakukan ekspedisi. Ya, ketika sudah berada di ekspedisi, maka akan dilanjutkan oleh delivery, yaitu barang akan diantarkan ke alamat yang dituju. Next, kita next saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu e-commerce terbesar, bukan terbesar sih, cukup besar di Indonesia, yaitu Lazada. Saya akan mulai dari sejarah Lazada terlebih dahulu. Nah, Lazada ini didirikan oleh Rocket Internet. Rocket Internet ini adalah perusahaan internet yang berkantor pusat di Berlin, di negara Jerman. Dan Lazada ini berdiri sejak tahun 2011 dan berkantor pusat di Singapura. Dan lalu website Lazada itu diluncurkan pada bulan Maret tahun 2012 dengan model bisnis memiliki barang di gudang sendiri untuk dijual online. Dan baru setahun berikutnya pada tahun 2013
toko pihak ketiga baru bisa berjualan di Lazada yang sekarang beroperasi di Asia Tenggara seperti di Indonesia, di Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan juga Vietnam. Dan Lazada ini juga meniru model bisnis retail yang terbesar di dunia, yaitu adalah Amazon. Kita next saja. Nah, ini adalah beberapa produk yang tersedia di Lazada. Yang pertama itu perlengkapan rumah tangga, ya seperti alat memasak misalnya, atau kulkas. Yang kedua adalah peralatan elektronik, seperti misal laptop, atau handphone, atau alat penunjang elektronik lainnya. Lalu yang ketiga adalah perlengkapan anak, misalnya susu, botol, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah produk kesehatan dan kecantikan, misalnya seperti obat atau alat make up, skincare, seperti itu. Dan yang kelima adalah perlengkapan olahraga. Perlengkapan olahraga itu seperti misalnya ada bola, raket, sepatu olahraga, kaos olahraga, dan masih banyak lainnya. Dan yang keenam adalah jam tangan dan perhiasan, itu bagi para pria dan wanita. Serta yang terakhir adalah perlengkapan otomotif, misalnya spion, helm, terus juga misal ada knalpot juga ada, ya, dan seperti itu. Kita next. Nah, ini adalah kelebihan Lazada ya. Yang pertama, menawarkan produk yang beragam. Ya, pasti Lazada juga yang membuat orang tertarik. Yang paling utama adalah menawarkan produk yang beragam. Karena kita bisa lihat di slide sebelumnya. Nah, ini dia. Berbagai macam produk ditawarkan di sini. Dari mulai perlengkapan rumah tangga tadi, elektronik, perlengkapan anak-anak, atau olahraga, perlengkapan otomotif, alat skincare, kecantikan, ya tersedia juga di sini. Dan next lagi. Yang kedua, banyak promo dan diskon. Ya, pasti juga semua e-commerce juga melakukan hal seperti ini ya. Melakukan banyak promo dan diskon. Ya, untuk menarik perhatian dari para customer. Yang ketiga adalah terdapat opsi pembayaran COD atau cash on delivery. Jadi kita bisa lebih aman lah, karena kita tidak perlu membayar sebelum barang itu sampai ke tujuan atau ke rumah kita. Yang keempat adalah terdapat gratis ongkir. Ya, ini merupakan suatu promo juga yang ya cukup menarik, yang membuat para customer ini semakin tertarik untuk mengunjungi Lazada. Dan yang terakhir adalah tampilan website yang bersahabat. Jadi tampilan website pada Lazada ini cukup mudah, cukup simpel. Jadi orang tidak kesulitan untuk mencari barang misalnya. Karena tampilan website juga cukup simpel dan cukup mudah untuk dilihat. Kita next saja. Nah, ini adalah kekurangan Lazada. Yang pertama adalah sistem COD yang masih terbatas. Ya, sistem COD ini juga hanya berlaku di kota-kota besar saja. Ya, di kota-kota kecil masih belum ya untuk sekarang. Ya, mudah-mudahan juga Lazada juga kedepannya
agar bisa memberikan sistem COD ke seluruh Indonesia misalnya. Yang kedua adalah konfirmasi pembayaran yang cukup lama. Memang Lazada ini konfirmasi pembayaran bisa sampai 2 sampai 5 hari. Ya itu cukup lama sih untuk ini. Yang ketiga, kadangkali juga terjadi penipuan di Lazada. Dan saudara saya juga pernah merasakan hal tersebut. Ya, kita next saja. Nah, ini adalah peta persaingan e-commerce di Indonesia. Dan Lazada menempati posisi 4 besar pada peta persaingan e-commerce di Indonesia. Masih ada di bawah Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Itu kunjungan rata-rata web e-commerce dari Lazada sekitar 22 juta ya. Sekitar 22 juta. Ya, cukup banyak. Kita next. Kita sampai pada kesimpulan dari Lazada. Lazada ini lebih berfokus kepada B2C atau business to consumer, yang dimana target pemasarannya adalah pembeli individu. Dan sistem penjualan di Lazada ini ingin memberikan pengalaman kepada customer yang berbeda dari yang biasanya jika beli barang itu dari toko fisik. Dan Lazada ini juga lebih berfokus kepada penjualan produk elektronik, software, atau perlengkapan otomotif, kesehatan, dan kecantikan, serta peralatan rumah tangga. Di sini saya mencantumkan Facebook dari Lazada, juga dari Twitter juga, di Facebook yaitu Lazada Indonesia dan Twitter @lazada_id. Ini ada daftar pustaka, next lagi. Dan ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.